5, 4, 3, 2, 1, go! Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabarnya? Ini sudah minggu ketiga kita melakukan pertemuan dari video ya. Gak apa-apa, yang penting manfaatnya teman-teman bisa belajar dengan optimal dan maksimal. Hari ini kita akan belajar tentang populasi dan sampel. Sekali lagi ini kelas eksperimen ya. Saya mengingatkan diri saya sendiri. Oke. Populasi dan sampel. Sebenarnya dua hal ini apa sih? Ya, dua hal ini terkait dengan rencana kita dalam menggunakan partisipan penelitian. Jadi untuk penelitian yang proper atau layak atau sesuai, kita harus menentukan juga populasi dan sampelnya. Nah, populasi dan sampel itu apa? Akan kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah populasi. Populasi terdiri dari semua jenis makhluk hidup, manusia, binatang, atau objek-objek yang lain yang memiliki karakteristik umum. Sehingga mereka itu berupa kelompok yang cukup besar dengan karakteristik atau ciri khas yang sama. Dalam penelitian kita akan mengelompokkan kelompok yang sama. Kita mencari beberapa individu dalam sebuah kelompok yang dengan ciri khas yang sama. Nah, dalam penelitian populasi dapat diartikan sebagai sebuah kelompok yang nantinya akan digeneralisasi. Maksudnya apa? Jadi kalau kita melakukan penelitian, kita menggunakan partisipan mungkin berjumlah 20 orang, atau mungkin kalau penelitian survei bisa sampai 100 lebih orang. Nah, populasi ini adalah kelompok yang akan digeneralisasikan. Misalnya seperti ini. Kalau teman-teman melakukan penelitian survei, hubungan antara efikasi diri dan produktivitas kerja. Nah, teman-teman mencari partisipan pada karyawan berusia 20 sampai 25 tahun. Nah, populasinya adalah karyawan berusia 20 sampai 25 tahun, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, bekerja di bidang produksi misalnya. Nah, nanti teman-teman akan mencari 50, mungkin 100 atau 200 partisipan yang sesuai dengan kriteria itu. Begitu hasil penelitian ketemu, hasilnya bisa digeneralisasikan pada individu-individu dengan karakter seperti itu. Seorang karyawan berusia 20 sampai 25 tahun di bidang produksi misalnya. Seperti itu. Intinya adalah seperti itu. Nah, populasi di sini harus memiliki ciri khas daripada kelompok populasi yang lain. Biasanya dalam penelitian-penelitian besar, demografis menjadi menjadi ciri khas awal dari suatu populasi. Misalnya penduduk dari Kecamatan Sleman, penduduk dari Kecamatan Ngaglik, penduduk dari desa Sukamaju misalnya. Nah, itu adalah batasan-batasan atau ciri khas populasi yang berdasarkan demografis. Bisa juga siswa SMA X, Y, atau Z, mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, itu adalah sebuah populasi yang sangat luas tentu saja karena terdiri dari banyak fakultas. Nah, untuk untuk mendetailkan lagi, bisa mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta semester 6, belum menikah atau yang sudah menikah, kuliah sambil bekerja. Nah, itu adalah ciri khas yang nanti bisa ditambahkan untuk mendapatkan populasi yang diinginkan. Nah, ini populasi berdasarkan karakter individu yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Misalnya, saya akan melakukan penelitian dengan partisipan mahasiswa. Nah, saya menentukan populasinya dulu. Mahasiswa dari Universitas Y, Fakultas A dengan semester 4 dengan IPK minimal 3. Nah, jadi nanti ketika saya akan mengambil partisipan, saya akan mencari partisipan dengan karakteristik seperti itu. Jadi nanti begitu penelitiannya berhasil, hasilnya bisa saya generalisasikan pada semua mahasiswa dari Universitas Y, Fakultas A, semester 4 dengan IPK sekian, itu bisa digeneralisirkan.
Nah, biasanya dalam penelitian psikologi, demografi ini tidak dijadikan sebagai ciri populasi yang utama. Bukan yang utama, kadang-kadang tetap digunakan untuk membatasi atau memperkecil lingkup penelitian. Coba bayangkan saja kalau teman-teman uh, menggunakan populasi mahasiswa uh, mahasiswa Fakultas Psikologi semester 4 dengan IPK minimal 3. Nah, itu artinya semua mahasiswa Fakultas Psikologi di universitas manapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi uh, partisipan penelitian teman-teman. Dan itu artinya teman-teman harus mengambil dari setiap universitas. Supaya apa? Supaya uh, tidak terjadi bias. Nanti akan ada pembahasan tentang bias. Nah, untuk karakter populasi pada penelitian psikologi, biasanya karakter individu ini, misalnya nih, saya memberikan contoh, saya mau melakukan penelitian pada individu dengan diabetes mellitus. Nah, penduduk dewasa akhir dengan gangguan diabetes mellitus ini adalah beberapa contoh karakter populasi dalam penelitian psikologi. Ada penduduk dewasa akhir dengan gangguan diabetes mellitus, mahasiswa semester 4 dengan IPK minimal 3,0, atau remaja berusia 17 tahun dengan gangguan kecemasan. Nah, ini adalah karakter yang hanya ada dua karakter utama nih. Remaja berusia 17 tahun dengan gangguan kecemasan. Nah, ini jumlahnya tidak, maksudnya ini masih bisa kita cari. Nah, ini masih luas sekali, tidak ada demografisnya. Nah, untuk mempermudah kita akan menggunakan cakupan demografis. Supaya apa? Supaya tidak terlalu luas. Karena apa? Karena penelitian kita biasanya penelitian-penelitian yang terbatas. Berbeda kalau teman-teman nanti sudah menjadi seorang peneliti, seorang dosen, yang mana biaya penelitian sudah ada yang membiayainya. Biasanya cukup besar. Nah, teman-teman akan mencari populasi yang benar-benar seluas mungkin. Supaya apa? Supaya hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan lebih luas lagi. Nah, kemudian sampel. Nah, teman-teman sudah biasa mendengar istilah sampel ya. Nah, sampel, mungkin teman-teman sudah biasa mendengar istilah sampel ketika teman-teman lagi sakit, demam beberapa hari, kemudian harus dicek darah, diambil sampelnya. Nah, begitu juga pada penelitian ini. Sampel itu hanyalah wakil dari populasi. Namun, sampel di sini ngambilnya nggak bisa main-main. Kita dituntut untuk mendapatkan sampel yang bisa mewakili populasi dengan baik dan benar. Tujuannya supaya populasi bisa terwakili itu tadi. Nah, tujuan menggunakan sampel itu cuma dua sebenarnya. Yang pertama adalah efektivitas sama untuk efisiensi. Coba bayangkan kalau teman-teman melakukan penelitian mahasiswa Fakultas Psikologi UMBY semester 4 dengan IPK 3,0. Teman-teman akan datang ke TU, tanya datanya ini, diminta datanya mahasiswa UMB dengan karakter seperti ini. Wah, ternyata ada kampus 1 dan kampus 2. Jadi teman-teman harus mengambil di list dari datanya. Wah, ini jumlahnya nggak mungkin cuma 10 atau sampai 50. Jumlahnya pasti ada ratusan. Karena IPK 3 itu saat ini banyak yang ada di level itu. Nah, teman-teman melakukan penelitian eksperimen dengan partisipan berjumlah ratusan. Kira-kira itu akan menguntungkan nggak buat teman-teman? Ya, menguntungkan dari segi hasil, tapi dari segi efisiensi dan dari segi efektivitas itu sangat merugikan, membuang waktu, membuang tenaga, dan yang pasti dari segi biaya. Teman-teman harus ngasih konsumsi agar kesejahteraan mereka sebagai partisipan tetap terjaga. Karena itulah kita ambil sampelnya saja. Cara pengambilan sampelnya gimana? Nah, nanti ada beberapa teknik pengambilan sampel. Tapi kita belajar dulu artinya sampel itu kayak gimana.
Nah, tujuan dari sampel tadi selain efektivitas dan efisiensi adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Dengan partisipan yang jumlah segini gimana nih? Dengan saya cuma punya waktu seperti ini apa waktu 1 bulan dengan biaya yang kecil, uh, tapi caranya gimana nih? Oke, kita harus menggunakan sampel-sampel yang memadai. Nah, jadi dalam menentukan sampel yang memadai itu kita kembali lagi harus kita harus merumuskan populasi yang tepat. Kita harus menentukan detail-detail dari populasi supaya kita bisa mendapatkan populasi yang benar-benar kita inginkan, populasi yang benar-benar homogen, supaya nanti ketika kita ambil sampelnya itu akan memudahkan kita. Sampelnya pun akan menjadi sampel yang baik, bukan sampel yang bias. Nah, ada 2 jenis sampling. Yang pertama adalah probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Nah, kita akan bahas di video kedua.